Hai minasan, konnichiwa. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan jelaskan untuk materi di bab 9 dan 10. Silakan kalian simak baik-baik. Hai, minasan genki desu ne. Semuanya pasti sehat ya. Jadi untuk pembelajaran bab 9, di sini ada sensei wa yasashi desu. Jadi sensei wa yasashi desu. Jadi kita akan belajar mengungkapkan tentang guru, mata pelajarannya apa, dan guru itu menurut Anda bagaimana? Sifatnya kah atau fisiknya gitu ya. Baik, ada terasi ketoba. Jadi di sini ada beberapa kosakata untuk mata pelajaran atau kamoku dalam bahasa Jepang. Jadi ada sugaku, ego, rekishi, taiku, Indonesiago. Jadi ada olahraga, ada sejarah ya. Jadi dari gambarnya Ibu pastikan Anda sudah tahu ini maksudnya mata pelajaran apa. Hai, jadi untuk bertanya, Nanno sensei desu ka? Jadi kalau ada pertanyaan Nanno sensei desu ka? Mata pelajaran apa? Jadi jawabannya adalah Nani-nani sensei desu. Jadi depannya diikuti dengan mata pelajarannya. Nanno sensei desu ka? Sugaku no sensei desu. Eigo no sensei desu. Ya. Jadi rekishi no sensei desu. Taiku no sensei desu. Indonesiago no sensei desu. Jadi diikuti dengan kata maksudnya bahasa Jepang dari mata pelajarannya apa, diikuti dengan kata sensei desu. Ingat partikelnya no. Ya. Baik, masih yang sama. Nano sensei desu ka? Jadi ini ada beberapa mata pelajaran lagi. Ada Nihongo, Geijutsu. Geijutsu ini maksudnya kesenian ya. Ada Sukyo, agama. Keizai, ini ekonomi. Seibutsu, ini maksudnya biologi. Jadi, Nanno sensei desu ka? Guru apa? Jadi diikuti dengan Nihongo no sensei desu. Geijutsu no sensei desu. Sukyo no sensei desu. Keizai no sensei desu. Seibutsu no sensei desu. Jadi diikuti dengan sama mata pelajarannya, no diikuti dengan sensei desu. Baik, silakan nanti dipahami lagi ya, dibaca lagi, diungkapkan lagi. Baik, sekarang lanjut ke seperti yang Ibu sampaikan tadi, menurut Anda, guru Anda itu bagaimana ya? Apakah baik hati kah? Keren kah? Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Di sini ada kosakatanya, ada yasashi, kakkoi, kibishi, kirei, dan omoshiroi. Jadi, omoshiroi desu, kakkoi desu, yasashi desu. Jadi kalau bertanya, donna sensei desu ka? Guru yang bagaimana? Kakkoi desu. Keren. Yasashi desu. Kibishi desu. Kirei desu. Omoshiroi desu. Jadi diikuti dengan desu. Ya, jadi watanya atau sifatnya bagaimana diikuti dengan desu. Jadi pertanyaannya, donna sensei desu ka? Untuk menanyakan sifat atau fisiknya. Ya, guru yang bagaimana. Hai, jadi ini materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gede sensei wa geijutsu no sensei desu. Jadi ini cara untuk mengungkapkan mata pelajaran yang diampunya. Ya, nama gurunya siapa? Diikuti dengan sensei wa geijutsu ka? Apakah Nihongo? Ego, ya, itu mata pelajarannya diikuti dengan no sensei desu. Yang berikutnya, ini untuk mengungkapkan tentang apa? Watak gurunya, sifat gurunya, ya, keadaan gurunya. Jadi diikuti dengan gede sensei wa yasashi desu. Gede sensei wa kibishi desu. Nah, itu silakan Anda isi. Hai. Nah, berikutnya kita belajar untuk mengungkapkan mungkin yang sudah pernah ke ruangan guru. Jadi di sana ada meja guru Anda. Nanti Anda mau mengumpulkan tugas atau bagaimana, pasti mencari tempat gurunya ya. Kira-kira tempat duduk guru Anda ada di mana sih? Nah, bagaimana cara menanyakan, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Jepang. Hai. Jadi polanya yang digunakan adalah A sensei wa, jadi diberikan nama gurunya siapa? B sensei no nani-nani ni imasu. Di sini bisa diganti dengan kalau dia bersebelahan, di sini ada tonari. Kalau dia di depan, ini ada mai. Ya, ini posisinya tempat duduknya menghadap ke sini ya, ini depannya.
Kalau ushiro ini maksudnya adalah di belakang. Ibu kasih kita pelatokannya mungkin dengan toga sensei. Silakan lihat toga sensei. Ibu kasih contoh. Toga sensei wa Sri sensei no tonari ni imasu. Jadi toga sensei wa ada di samping Sri sensei. Jadi di sampingnya ya. Hai. Toga sensei wa Yana sensei no mai ni imasu. Jadi toga sensei itu ada di depannya Yana sensei. Toga sensei wa Mita sensei no ushiro ni imasu. Jadi toga sensei itu ada di belakangnya Mita sensei. Jadi seperti itu. Ibu kasih contoh satu lagi misalnya. Ari sensei. Ari sensei wa Jenar sensei no tonari ni imasu. Di samping ya. Ari sensei wa Cynthia sensei no mai ni imasu. Jadi ada di depan Cynthia sensei. Gitu ya. Jadi kalau bertanya, Toga sensei wa doko ni imasu ka? Toga sensei wa doko ni imasu ka? Jadi itu cara untuk menanyakan tempat atau posisinya di mana. Jadi itu cara menanyakan tempat atau posisi tempat duduknya. Jadi ingat ya, kalau tonari itu di samping, mai itu maksudnya adalah depan, ushiro itu maksudnya adalah di belakang. Jadi itu cara untuk mengungkapkan posisi tempat duduknya. Ya. Misalnya kamu tanya, Gede sensei wa doko ni imasu ka? Atau Gede sensei wa doko desu ka? Itu boleh. Jadi jawaban Anda adalah Gede sensei wa Santi sensei no mai desu. Santi sensei no mai ni imasu. Jenar sensei no ushiro ni imasu. Jenar sensei no ushiro desu. Baik, jadi itu untuk bagaimana cara mengungkapkan tempat duduk. Silakan Anda dengarkan beberapa kali seterusnya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Hai, refleksi mata pelajarannya seperti yang tadi adalah ini untuk mengungkapkan tentang posisi seseorang atau di sini khususnya adalah posisi tempat duduk guru Anda. Hai, jadi itu untuk materi di bab 9. Kita akan lanjut lagi di bab 10. Di bab 10 tadi mengungkapkan tentang guru Anda, di bab 9 guru dan juga sifatnya menurut Anda ya. Jadi penilaian Anda apakah ya sasi, kire atau ada yang lainnya. Sekarang lanjut ini di bab 10 kita belajar untuk mengungkapkan tentang ya. Bab 10 kita akan belajar mengungkapkan tentang apa? Hai. Benda. Jadi posisi benda. Hai, di sini ada beberapa nama benda, tanah, cheese, kokubang itu papan tulis hitam ya biasa, hoki sapu, gomi bako, projector LCD ya proyektornya, isu, sukue, kabin, toke, whiteboard itu maksudnya papan tulis putih. Hai, itu ada nama-namanya. Sekarang kalau cara mengungkapannya bagaimana? Nah, ini ada bertanya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kyoshitsu ni ini di ruang kelas ya. Nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Ada apa saja? Jadi jawabannya kalau misalnya ada almari berarti tanaga arimasu. Tanaga arimasu. Jadi kalau misalnya dia ada lebih dari satu, diikuti dengan partikel to. Tana to, jadi tana to, isu ga arimasu. To di sana berarti dan. Paham ya? Jadi cara menjawabnya, nani ga arimasu ka? Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Jadi di kelas ada benda apa saja? Jadi jawabannya, tadi contohnya adalah ini, ibu kasih contoh yang lain, misalnya ada sukue ga arimasu. Sukue to gomi bako ga
arimasu. Sukue to gomi bako ga arimasu. Jadi kalau dia lebih dari satu benda. Bagaimana kalau 3? Sama. Misalnya sukue to gomi bako to hoki ga arimasu. Itu cara mengungkapkan kalau bendanya lebih dari satu. Jadi diikuti dengan partikel to. Hai, segi. Hai. Jadi yang kita bahas tadi adalah bagaimana cara mengungkapkan tentang keberadaan suatu benda. Ya, keberadaan suatu benda. Khususnya di sini adalah di kelas. Jadi kyoshitsu ni di kelas. Jadi isu ga arimasu. Jadi silakan Anda ganti dengan benda yang lainnya. Entah sukue yang tadi sukue ga arimasu, tana ga arimasu, hoki ga arimasu. Ya. Ini untuk mengungkapkan tentang benda yang ada. Berikutnya di sini ada pola yang kedua, sumimasen. Itu untuk minta maaf ya, permisi boleh. Kalau ini digunakan apabila Anda mau bertanya, bisa diawali dengan kata sumimasen. Sumimasen, hoki arimasu ka? Jadi Anda ini untuk menanyakan benda yang ada. Sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, gomi bako arimasu ka? Jadi ini diisi dengan nama bendanya. Maaf, ada sapu ya? Atau maaf, ada apa misalnya? Gomi bako, tempat sampah ya. Jadi, sumimasen, gomi bako arimasu ka? Kalau ada, berarti dia akan jawab hai arimasu. Ya, itu refleksi materi pelajarannya. Hai. Silakan dipelajari lagi. Baik-baik. Hai, untuk tema yang berikutnya, subtema yang berikutnya, di sini kita akan belajar posisi bendanya. Tadi kan di kelas aja ya. Di kelas itu udah ada di sebelah mananya. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Hai. Di sini ada doko desu ka? Misalnya kita akan pakai satu contoh adalah gomi bako, tempat sampah. Gomi bako wa doko desu ka? Doko ini mengacu ke tempatnya. Doko desu ka? Jadi kalau patokannya kita sukue, berarti kalau di atas dia menjadi sukue no ue desu. Kalau di bawah, sukue no shita desu. Kalau di samping, sukue no yoko desu. Kalau bagaimana kalau dia ada di pojok kelas? Nah, ini bisa sumi itu pojok ya. Jadi kyoshitsu no sumi desu. Jadi ingat gomi bako wa doko desu ka? Kalau kita pakai contoh gomi bako, jadi bendanya ini silakan diganti dengan yang lainnya ya. Jadi contoh jawabannya gomi bako wa doko desu ka? Kalau di atas meja Anda akan jawab sukue no ue desu. Di bawah sukue no shita desu. Ya. Di samping sukue no yoko desu. Bagaimana kalau di tengah sini? Kalau di sini misalnya ada tong sampah juga, berarti sukue no naka desu. Hai. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah mengungkapkan tentang gomi bako. Posisi dari bendanya. Hai, silakan nanti dipelajari lagi. Hai, kue naka shita yoko kyoshitsu no sumi ya. Jadi itu pojok. Jadi ingat ini di dalam. Jadi posisi tempatnya ini adalah posisinya. Hai, jadi refleksi materi pembelajaran ini, jadi silakan dilihat ya. Jadi untuknya dari sini adalah posisinya. Ingat ini adalah bendanya, di sini diikuti dengan posisinya. Berarti tana no ue, berarti patokannya adalah lemari, berarti ue di atas lemari. Kalau patokannya meja, berarti sukue no ue, berarti di atas meja. Kalau patokannya kursi, berarti isu no ue, di atas kursi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda mempertegas, mengkonfirmasi, berarti caranya adalah tana no ue desu ne. Jadi diikuti dengan desu ne. Baik, itu untuk materi ini. Minasan korema de warimasu. Silakan dipelajari sendiri. Ja sayonara. Arigatou gozaimasu.